Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Hari ke-1266 Perang Rusia-Ukraina ditandai dengan rangkaian serangan besar, operasi jarak jauh dan pernyataan politik yang memanaskan situasi. Ukraina berhasil merebut kembali sejumlah wilayah strategis, menghancurkan fasilitas militer vital Rusia, serta mengungkap data sensitif yang mengguncang Angkatan Laut Moskow. 1. Serangan di front Sumi, Rusia dipukul mundur. Pasukan Ukraina melancarkan serangan presisi yang menewaskan Komandan Brigade Infanteri bermotor ke-85 Rusia beserta 5 perwira senior. Pertempuran di wilayah Sumi menghasilkan pembebasan 2 daerah rawa, Steplen dan Krestivka, sekaligus memaksa pasukan Rusia mundur hingga keluar dari garis perbatasan. Upaya serangan balik Rusia melalui jalur air digagalkan pasukan khusus Ukraina yang menghancurkan kapal militer Rusia dengan drone FPV, menewaskan 3 tentara di dalamnya. Meski Moskow mengklaim masih menguasai wilayah perbatasan, Ukraina menegaskan situasi di Sumi kini stabil dan pasukan dapat memusatkan perhatian pada sektor Pokrovsk yang diperkirakan menjadi medan pertempuran sengit berikutnya. 2. Serangan jarak jauh, fasilitas vital Rusia luluh lantak. Pada 11 Agustus, Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Orenburg, menghancurkan satu-satunya pabrik produksi helium untuk roket di Rusia, berjarak lebih dari 1.200 km dari garis depan. Ledakan berlangsung selama 30 menit dengan kobaran api besar dan asap membumbung tinggi. Target lain juga diserang. Pabrik monokristal di Stavropol memproduksi komponen penting rudal Rusia. Pabrik cat militer di Yaroslav yang menyediakan pelapis anti korosi untuk peralatan tempur. Pabrik pesawat di Arzamas, tempat drone Ukraina menghantam langsung ke bengkel produksi. Serangan ini merusak rantai pasokan industri pertahanan dan kedirgantaraan Rusia. 3. Serangan rekor jarak 2000 km. Untuk pertama kalinya, Ukraina menyerang target di wilayah Rusia sejauh lebih dari 2000 km dari perbatasan kilang minyak di Republik Komi. Drone menghantam tangki penyimpanan di fasilitas milik raksasa energi Lukoil, menyebabkan kebakaran besar. Di saat yang sama, kilang minyak di Saratov juga diserang, memicu kebakaran dan mengganggu produksi energi setempat. 4. Pencapaian di berbagai front. Laporan militer Ukraina mencatat, Pokrovsk, serangan presisi menghancurkan pos komando Brigade 85 Rusia. Kursk, pembebasan 3 permukiman dengan total area 120 km persegi. Luhansk, pembebasan Bilohorivka dan Novohorivka, meski pertempuran sengit masih berlangsung di Rozhkizne. Kostiantinivka, Rusia merebut Yablunivka dan area sekitar seluas 2 km persegi. Di sisi udara, lebih dari 60 target strategis Rusia diserang, termasuk fasilitas militer dan energi, serta mereduksi kapasitas pengolahan minyak Rusia hingga 14%. 5. Bocoran besar, dokumen rahasia kapal selam nuklir Rusia. Intelijen Ukraina mengaku berhasil mendapatkan dokumen rahasia lengkap kapal selam nuklir terbaru Rusia, Pangeran Vozarsky, kelas 955A, hanya 11 hari setelah resmi masuk dinas pada 24 Juli. Dokumen tersebut mencakup instruksi operasi, desain teknik, daftar awak, catatan misi harian, titik lemah teknis kapal. Temuan ini diperkirakan akan mengurangi efektivitas kapal selam tersebut hingga disebut macan kertas oleh pihak Ukraina. Kebocoran ini berpotensi mengganggu kerjasama latihan anti kapal selam antara Rusia dan Tiongkok. 6. Peringatan Zelensky, Putin siapkan serangan baru. Menjelang pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa intelijen mendeteksi rencana serangan besar Rusia, khususnya di Zaporizhia. Zelensky menilai Putin menggunakan pertemuan dengan AS untuk memperkuat posisi diplomatik sambil terus meningkatkan tekanan militer. 7. Tenaga kerja Korea Utara di Rusia, perbudakan modern. Laporan intelijen Korea Selatan mengungkap bahwa Rusia mengimpor ribuan tenaga kerja Korea Utara dengan kedok visa pelajar untuk menghindari sanksi PBB. Kesaksian pekerja yang berhasil melarikan diri menyebut, jam kerja hingga 18 jam per hari, kondisi tempat tinggal kotor dan sempit, gaji hanya 100 hingga 200 US dollar per bulan yang baru bisa diterima setelah kembali ke Korea Utara.
Pakar menilai fenomena ini akan menjadi warisan hubungan Kim Jong-un Putin, bahkan berpotensi berlanjut setelah perang berakhir. 8. Trump, 2 menit untuk menilai Putin. Donald Trump mengklaim hanya butuh 2 menit dalam pertemuan dengan Putin untuk menilai kemungkinan tercapainya kesepakatan damai. Ia menyebut potensi kompromi wilayah, namun Ukraina dan Rusia sama-sama menolak memberi konsesi resmi. Trump berencana memfasilitasi pertemuan langsung antara Zelensky dan Putin, bahkan kemungkinan perundingan 3 pihak dengan dirinya sebagai mediator. 9. Skandal penculikan anak Ukraina. LSM Save Ukraina mengungkap dokumen berisi daftar 294 anak Ukraina yang diduga diculik Rusia, lengkap dengan foto, umur, dan ciri fisik. Anak-anak tersebut kebanyakan berasal dari Luhansk yang diduduki, sebagian dipaksa menerima paspor Rusia. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin dan Komisaris Anak Rusia, Maria Belova, atas tuduhan deportasi ilegal anak-anak Ukraina yang oleh Kiev disebut sebagai bentuk perbudakan modern. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.